berangkat ya. Ayah, semangat ya kerjanya. Aku bangga sama ayah. Tugas kami menjaga aliran sungai di Jakarta. Di bawah koordinasi Dinas Tata Air, kami, pasukan biru selalu siap siaga memantau aliran sungai. Jika debit air meningkat, kami akan membagi aliran air ke seluruh saluran, sehingga tidak meluap dan mengakibatkan bencana banjir. Pada hakikatnya, sungai memiliki beragam manfaat bagi kita. Bersama pasukan biru, mari kita jaga kelestarian sungai di Jakarta. Sekarang udah kan sehat. Yang lahan toh, nggak ada alasan lain ya? Dulu Pak. Dulu Pak. Tapi sedikit. Yang perut yang gede. Yang paling gede ini. Mana. Tempatnya di stasiun Setiabudi. Untuk turun ke bawah ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi. Pertama, tetap menggunakan APD dan helm-nya Pak. Walaupun nanti kita ngambil gambar. Kedua, tetap dalam satu rombongan. Ketiga, apabila dalam keadaan emergensi, mengikuti arahan saya. Ntar dibantu sama tim saya yang helmnya merah. Oke. Terus saya minta tolong yang mengenakan sepatu terbuka bisa menghubungi saya dulu. Soalnya takutnya nanti kena besi ribar kita jadi terbuka. Kita bisa menyediakan sepatu safety-nya. Ya, buat ibu-ibu yang biasanya terbuka sedikit terbuka. Ada Pak. Ini yang hanya sepatu safety juga kan. Selanjutnya selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu Pak Gubernur, Pak Pak Wakil Ketua DPRD yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek kami PT MRT Jakarta. Sekarang ini kita berada di stasiun ke-11 Pak. Stasiun ke-11 yang namanya stasiun Setiabudi. Sekarang kita berada di atas. Sebentar lagi kita akan turun ke bawah menuju ke Konpos dan Traktor. Stasiun ke-11 ini kita hitung dari Lebak Bulus. Jadi stasiun pertama kita di Lebak Bulus, kemudian stasiun ke-13 kita itu akan ada di Bundaran Hi. Ini adalah stasiun ke-11. Nah di stasiun ini uniknya karena keempat alat bor kita kemarin itu sudah bertemu. Jadi
dari bundaran HI itu ada 2 alat bor, tunnel boring mesin yang bergerak sepanjang kurang lebih 1,6 km. Kemudian menembus di titik bawah, jadi ada 2 tunnel di arah utara, dan dari selatan, dari Patung Muda, ada 2 tunnel di arah selatan yang juga menembus. Jadi posisi hari ini yang Bapak-Bapak dan Ibu akan lihat itu adalah posisi di mana ada 4 tunnel yang sudah terhubungkan. Ada 2 tunnel, utara dan selatan. Jadi kita akan turun ke bawah, dan di bawah kami akan memberikan sedikit penjelasan sebelum kemudian Bapak-Bapak dan melihat detail tentang kondisi pembangunan terowongan di Jakarta. Ya Pak, ya sudah turun. Mari Pak, silakan. Ya. 13 sudah. Ada stasiun 1 yang belum teh. Nanti. Iya, betul Pak. Ini minta maaf, ini jalannya jalan turun proyek. Nyaman gue. Nyaman gue gini. Ambil gambar. Udah dapat Mas. Ntar kirim Mas. Iya. Tempat masuk itu dari sana Pak, masuk penumpang turun, kemudian tiketing di sini, daerah bisnis retail di daerah sana. Jadi kita punya kawasan untuk jual retail dan shop segala macam di situ Pak. Dan ketika dia masuk ke sini, kita akan turun ke langsung. Ini ada berapa meter? Dua lift nih ya, ini kira 10 meter Pak. Jadi kita 4 meter ya. Jadi kita 4 meter dari jalan, kemudian dapat roomnya. Nanti di situ Pak, jadi jalan, nah 6 meter dari sini, dari Singapura itu ya. Jadi ini benar-benar konsepnya modern Pak. Kita coba untuk interkoneksi dengan semua gedung-gedung penumpang yang ada di jadi ini yang kita masuk untuk meter kawasan. Karena dia highway Pak. Berarti kalau aksesnya ke gedung-gedung sekitar ini lewat mana? Nah, Kan bawah juga kan? Mereka sekarang mengajukan yang namanya interkoneksi. Setiap interkoneksi itu kan kita ada kereta. Dia otomatis nilai biaya mereka itu. Ya, berarti di level ini kan, dibawa ke sana, dibawa ke sini kan, gitu kan? Jadi nanti di level sana itu akan ada, jadi orangnya gini, mereka akan kumpul. Ini udah ada beberapa, kalau di sini ini ada perumahan baru yang mulai meminta interkoneksi. Ada gedung tinggi. Kalau itu terjadi, nanti kawasan-kawasan baru nanti oh ini keretanya dia. Nah di sini sisi kiri dan kanan itu kereta Pak. Singapura bro, kayak Singapura. Jadi kita lihat dari ada satu lagi. Oke, mic. Jadi kita sekarang berada di daerah platform. Kami ini adalah daerah platform. Ini adalah satu rute, satu jalur. Jadi jalur kereta ini akan berlawanan dengan jalur kendaraan umum Pak di atas. Panjang terowongan kita 6 km Pak. Jadi 6 kali 2 karena di kiri dan kanan itu 12 km sekarang. Mulai dari Patung Pemuda selatan, sekarang kita sudah pulang ke Jakarta. Nah ini yang dikerjakan karena teknologi tinggi. Karena pertama kali kita menggunakan yang namanya tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur jalan. Nah ini sekarang metodenya mulai diadopsi juga oleh kementerian lain.
termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Nah, mesin ini selama 1,5 tahun dan sekarang sudah mulai. Jadi ini yang terakhir masih belum lagi kita lihat. Tetapi dia masuk ke sana. goreng mesin yang menembus Luna Jakarta sepanjang 2,6 km, diameter sudah lepas, Pak. Jadi ini yang terakhir yang belum lepas, Pak. Nanti yang ini panjangnya 11 meter, Pak. Jadi udah mulai nanti udah dipasang satu. Jadi tanahnya itu di bawah itu tanah dulu. Jadi ini berputar. Kemudian tanah hasil bor yang dikeluarkan ke belakang. Iya. Ini mau dilepas. Ini mau dilepas, Pak. Ini mau dilepas. Ini sedang dalam proses pemasangan atau pembawaan. Itu sudah mulai disementar. Jadi akan pikiran kita, ini alat untuk menjadi korban dan hal itu akan didengarkan lagi. Ini dibuang. Jadi pengambilan masih selesai semua. Ya, Pak. Ini pengambilan sudah selesai. Untuk yang kampung panen kita akan punya yang mudah-mudahan ini langsung masuk ke dulu. Oke, ya. Mas,
Hai. Pak Sony, menurut pendapat Bapak, proyek ini bagaimana Pak? Saya kira secara umum hari ini saya sebenarnya mengundang DPRD, ya, para pimpinan DPRD untuk melihat real proyek raksasa yang membanggakan Indonesia dan membanggakan Jakarta khususnya ini, untuk sama-sama mengetahui baik kondisi real, proses, ya, kemudian dan kebutuhannya. Ya, saya kira secara pribadi saya bangga, kita semua pasti akan bangga. Dan insya Allah ini segera bisa diselesaikan tepat waktu. Nanti ya, silahkan tanya kepada DPRD. Pak, katanya proyek ini akan diminta sampai ke Ancol Timur. Anggarannya dari mana Pak? Itu fase 1, fase kedua, inilah yang sedang kita bahas. Ya, sedang kita bahas bersama DPRD dan insya Allah lah semuanya akan oke-oke saja. Ya. Diskusi dulu, silakan. Gimana Mas? Ya, dengan DPRD, dengan adanya kita diajak oleh Pak Eksekutif, Pak Gubernur, dan khususnya melihat langsung proyek ini kan proyek raksasa yang menggunakan anggaran yang besar. Jadi kan kita harus diskusi sampai sejauh mana dengan adanya Kabupaten dan sampai ke Ancol Timur ini kan memerlukan biaya yang besar. Makanya ntar kita dalami dulu, kita akan rapat dengan eksekutif lagi, karena ini loh kita ngelihat sekarang gitu kenyataan yang ada. Pak, kisi anggarannya berapa untuk sampai ke Ancol Timur? 11,9 triliun. Jadi kalau di ini pakai APBD itu 800 miliar per tahun. Ada evaluasi nggak sih Pak? Bukan, kita akan kita dalami, kita rapat dengan MRT, kereta api, gubernur, ya, DAPD semua. Bagaimana sebaiknya, karena ini juga diperlukan juga oleh masyarakat Jakarta khususnya ya. Karena situasi kondisi sekarang, bagaimana mengurangi kemacetan kan juga harus punya cara. Nah ini salah satu cara yang mengurangi kemacetan di Jakarta. Ya ini makanya dari pansus kan belum secara rapidap sudah, tapi kita diundang oleh gubernur untuk melihat situasi seperti ini ya kita dalami nanti setelah itu ya. Oke, cukup ya. Saya kira gitu dulu ya. Ya. Makasih. Kalau lagi panas nih ya. Makasih panas dulu. Oksigen kurang nih. Saya kira progres MRT memperkirakan baik bawah maupun di atas, saya kira sudah melebihi target. Hampir tidak ada masalah yang kita hadapi sekarang untuk fase pertama. Ya. Makanya mereka sedang berpikir untuk fase kedua. Fase pertama tinggal finishing. Insya Allah nanti sampai Kampung Pandan sudah selesai. Dan fase kedua nanti sampai Ancol Timur ini masih dalam proses pembahasan. Jadi dengan DPRD, karena itu saya hari ini mengajak DPRD untuk melihat kondisi real MRT. Dan kesannya alhamdulillah sangat positif bahwa ini proyek raksasa menjadi kebanggaan Jakarta khususnya, kebanggaan Indonesia pada umumnya. Saya kira proyek strategis ini harus sukses dan harus lancar semua. Kita harapkan bisa memberikan dukungan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jelas dan nanti kecepatan dan ini menjadi solusi daripada kemacetan di Jakarta. Kita berikan dukungan penuh ya terkait dengan pelaksanaan dan kecepatan penyelesaian proyek MRT. Kalau di katanya mau ada lagi dari Kampung Pandan ke Ancol Timur. Nah, deponya di sana ini masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Karena itu setelah kunjungan ini kita akan duduk membahas bersama DPRD. Ya. Kalau yang di sini apa yang dari Hanya penyelesaian sudah ada kurang, penyelesaian tanah sudah oke semuanya. Tinggal penyelesaian fisik saja, pekerjaan rutinitas sesuai dengan schedule. Ya. Udah supaya mengetahui ketika membahas sebuah objek kalau secara fisik tidak pernah lihat kan kamera Pak. Jadi biar tahu persis oh MRT seperti ini, oh kebanggaan namanya terowongan sebesar ini, pekerjaannya seperti ini. Jadi supaya tahu saja supaya nanti pembahasan mempunyai imajinasi mengenai MRT seperti apa sih kira-kira gitu. Sudah yakin pantas juga dapat. Saya tidak sampai ke sana, itu urusan kedua. Urusan pertama memiliki pengetahuan. Belum ada tambahan. Ada tambahan lagi. Tambahan dana. Oh iya jelas, kalau fase pertama ya dana bertambah ya. Saya kira gitu dulu. Kita lihat ke Kampung Pandan dulu ya. Ayo. Terima kasih. Kabel lawas kabel.